Salam kawan pustaka. Ya, jumpa lagi bersama saya Irsan. Pada hari ini saya akan mereview sebuah buku dan sekaligus berbincang mengenai bahasan buku ini. Jadi di tangan saya sudah ada buku berjudul Menjadi Jutawan dari Bisnis Kayu Jabon. Nah, buku ini berbicara tentang bagaimana penanaman dan perawatan jabon yang di sini katanya sangat mudah. Kemudian pohon jabon ini panennya lebih cepat. Nah, termasuk juga di dalamnya menjelaskan tentang kebutuhan pohon jabon ini sangat tinggi di pasaran. Lalu juga harga jualnya cukup tinggi. Nah, selain itu buku ini menjelaskan tentang apa saja sih kegunaan atau digunakan sebagai apa pohon jabon, diantaranya sebagai furnitur, bahkan biasanya katanya dia menjadi permukaan dari furnitur itu karena halus. Jadi ini punya potensi yang sangat banyak memang, dan kita tahu di sini jabon juga menjadi investasi. Jadi bagi petani yang ingin menanam jabon, ini sangat punya nilai investasi yang luar biasa. Nah, saat ini saya sudah berada di kebun Kasman. Jadi Kasman ini merupakan salah seorang petani yang juga sebetulnya multi talent ya, dan saya kenal beliau karena kebetulan dia juga ada di Desa Karang, dan pada masa pandemi ini dia kembali ke kampung untuk rehat sejenak dari pekerjaan atau rutinitasnya yang selama ini berlayar ya, menjadi istilahnya kalau anggota kapal ya, kru kapal ya, grup kapal ya, kru kapal. Nah, pada saat dia kembali ya, dia kemudian juga melirik kebunnya yang sudah ditumbuhi pohon jabon. Dan kalau sekarang ini pohon jabonnya usia berapa, Kasman? 8-9 tahun. 8-9 tahun, jadi sudah bisa panen. Karena ini kelebihannya jabon, 5 atau tahap pertama untuk panen itu 5 tahun. 5 tahun ya sudah bisa dipanen. Ini berbeda halnya kalau pohon jati yang lain. Yang saya tahu juga dari sini, ternyata jabon ini singkatan dari jati bonsor. Ya, jadi ini juga merupakan jenis jati juga ya. Iya, jati. Sebenarnya ini kalau jabon itu kelas 2. Kelas 2 ya, kalau di jenis-jenis kayu. Iya, tapi panennya yang cepat banding jati yang kalau sebenarnya kalau umur 5 tahun itu bisa digunakan bahan baku utama triplex. Oke, triplex. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang 10 tahun, 20 tahun itu kita lihat dari sisi seninya, karena warna dari jabon itu merah. Iya. Ya, bentuknya, coraknya itu sangat bagus buat kayak furniture. Oke. Nah, saya mau tahu karena kan tentu ada yang melatari kenapa Kasman kemudian menanam atau memilih jabon sebagai tanaman yang dibudidayakan, dan hingga saat ini sudah berapa banyak yang ditanam pohon jabonnya. Mungkin sekarang pekerjaan saya yang sebenarnya bertolak belakang, saya dari pelaut dan sekarang kembali ke kampung ya jadi petani. Tapi emang saya dari kecil emang dari keluarga petani. Ya, awalnya itu tahun 2009 waktu kuliah di Universitas Hasanuddin. Dan kebetulan saya ambil jurusan kehutanan. Beda kehutanan sama kelautan. Berbanding terbalik ya. Tapi nggak apa-apa, berjaya di hutan, jaya di laut. Di laut ya. Awalnya itu kelompok tani dari ayah saya, kebetulan ayah di Desa Karang di Desa Karang ada kelompok tani permai.
itu masih sejak tahun 2000 awal kelompok tani itu udah terbentuk. Iya. Dan sering ada bantuan dari pemerintah coklat, ya bibit bibit pertanian. Nah tahun 2008 kalau nggak salah 2009 itu ada bantuan bibit dari pemerintah Jabon. Nah, itu untuk kelompok tani. Tapi masyarakat di Desa Karang ini belum banyak yang berminat menanam Jabon. Mungkin pikiran mereka lebih ke yang tanaman jangka pendek. Ya. Yang kalau masyarakat sebenarnya pengennya melihat langsung. Ya. Tapi saya enggak. Kalau pemikiran saya, kalau bisa untuk yang jangka panjang ya kenapa? Iya. Ya maksudnya saya melihat ke depan. Investasi. Ya awal menanam itu tahun 2009 cuman 100 pohon. Nah setelah tumbuh saya lihat kok pertumbuhan cepat banget. Ya. Nah 2010-2011 saya mulai menanam lagi sekitar 500. Nah dari 500 itu yang tumbuh hanya sekitar 400 ya 450 lebih lah. Ya. Kalau yang di sini sekarang sekitar berapa? Di sini sekarang ada sekitar 400 lebih. 400 lebih. Nah yang kemarin ditanam itu yang baru. Yang sebenarnya yang kebun yang di sana yang lokasi kedua itu ya dua lokasi. Ya punya abang saya. Ya. Nah, kebetulan saya sama abang sering diskusi. Ya kalau kamu punya uang kenapa enggak coba menanam di kampung kayak gini. Nah dia tertarik nanam. Tahun 2019 dia mulai menanam itu sekitar 2.000, tapi yang tumbuh hanya sekitar 1.900 lebih. Nah, tapi Kasman yang tanam yang punya lokasi abangnya ya. Yeah. Jadi sekarang kalau diperkirakan kalau digabung dengan ini ada 1.000-an lebih ya. 2.000 lebih. 2.000 lebih. Iya, 2.000 lebih. Nah, lumayan itu investasi yang luar biasa. Tapi sekali panen nanti hasilnya luar biasa. Nah, yang selain kita tahu kan Kasman ini dari jurusan kehutanan. Ketika menanam pohon Jabon ini tentu juga menjadi bagian dari menghijaukan alam kita. Ya. Nah mungkin Kasman juga punya motivasi di situ atau seperti apa? Ya. Karena saya tahu Kasman kan pecinta hutan juga. Ya. Sebenarnya tahun 2015 itu sejak umur 5 tahun ini ada yang nawarin, tapi ya di pikiran saya belum butuh uang, dan ketika ada yang nawarin perasaan yang kok ini mau dibeli ya, mau ditebang ya kayak nggak enak ya. Terus misalnya kayak gini masa pandemik dan waktu libur saya kembali lagi ke sini cuman 2 bulan. Jadi ada tempat juga kembali ketika misalnya pulang dari Jakarta atau berlayar pulang di kampung menengok ini, dan mungkin jadi tempat yang rekreasi juga. Ya. Oke. Untuk penanaman dan perawatan pohon Jabon ini seperti apa Kasman? Apakah harus dikontrol terus atau seperti apa? Ya dari penanaman itu bibitnya itu umur 1 bulan. 1 bulan ya. Itu tingginya 15 cm sampai 30 cm. Itu di polybag. Iya, itu masih di polybag. Ya. Nah, setelah tinggi bibit itu sendiri sekitar 15 cm, itu sudah layak untuk ditanam. Nah, untuk media lubangnya sendiri itu hanya sekitar berapa? 15 cm. Lebarnya? Ya 15. Oh 15. Ya. Nah jarak pohon Jabon sebenarnya kalau pohon Jabon saya sendiri ini terlalu mepet. Soalnya jaraknya hanya sekitar 3 meter. Yang seharusnya itu 6 meter sampai 7 meter. Soalnya kalau udah kayak begini, udah tinggi begini,
pohon itu saling merebutkan ya di akarnya itu ya, di akarnya merebutkan apa sih namanya? Makanan ya. Dan cahaya juga kurang ya, cahaya kurang. Kalau panennya mungkin juga agak repot ya atau seperti kalau panennya sendiri itu kalau terlalu dempet begini 3 meter jaraknya tidak masalah. Tidak masalah. Soalnya cuma itu akarnya ya. Di saat pemanenan itu kita lakukan tebang pilih. Ya, maksudnya tebang pilih yang sudah layak ditebang bisa ditebang. Kalau kita di sini ini dari masa ininya juga sudah berapa tahun ya. Nah itu tadi bagaimana apakah dalam pohon jabon ini harus selalu dirawat seperti misalnya disiram atau Nah perawatan itu kalau bagi saya sebenarnya tidak terlalu rumit, soalnya dari awal penanaman umur 1 bulan itu kita lakukan pemupukan pada saat setelah tanam umur 1 bulan itu kita lakukan pemupukan. Nah setelah menjelang 3 bulan kita pemupukan lagi. Nah untuk masalah ya contoh sekarang musim kemarau. Kalau umur setelah tanam masih umur 1 minggu 2 minggu itu harus dilakukan pengontrolan tiap pekan. Tiap pekan. Kalau perlu disiram. Selebihnya tinggal kita pantau mungkin sebulan sekali. Berarti ini cocok ya bagi kasman yang pekerjaannya juga kerja di kapal, berlayar di kapal. Pada saat misalnya pulang ya melihat bagaimana perkembangan. Jadi mungkin setiap semester kembali lagi melihat, dan ini sambil menunggu karena ini investasi jalan kerjaan yang lain. Ada juga investasi di kebun kita, di kampung kita. Nah itu tadi yang perawatan itu ilmunya dari mana Kasman? Apa dari baca buku, baca di internet, atau dari orang tua juga punya pengalaman? Kalau saya sebenarnya karena saya tahu kan Kasman juga jurusan kehutanan ya. Siapa tahu dari situ juga ilmunya. Kalau dibilang perawatan atau perawatan tentang jabon itu saya sebenarnya kebanyakan lihat di YouTube ya di YouTube, sama sering komunikasi sama cerita sama ayah sendiri. Berarti ada pengalaman dari orang tua juga, kemudian dilengkapi dengan informasi dari YouTube. Nah untuk pohon jabon sendiri ini biasanya kalau diproduksi itu jadi apa biasanya kalau pohon jabon ini? Pertama itu kalau yang kebanyakan sih digunakan sebagai bahan baku triplex. Yaitu sebenarnya masih umur 3 tahun 5 tahun itu sudah bisa dipanen untuk bahan baku triplex. Cuman untuk ke jangka panjang umur 10 tahun karena corak dari jabon itu sendiri sangat bernilai seni. Soalnya coraknya itu warna merah dan banyak tekstur dari kayu itu sendiri sangat bagus buat furniture. Ini berwarna merah ya? Warna merah. Kedua ada itu jabon putih, tapi jabon putih nggak terlalu familiar di sini. Karena kan ada kayu itu yang banyak biasa lubang-lubangnya. Nah kalau jabung sendiri bagaimana? Sebenarnya dia halus ya. Halus dan namanya kalau di kampung sini kan dipanggil jabon merah. Soalnya setelah pengelolaan itu tekstur dari jabon itu sebenarnya warna merah, terus coraknya warna merah, teksturnya, dan dilihat dari nilai seninya itu sangat bagus buat furniture. Kalau di kebun Kasman ini sendiri apa sudah pernah panen atau sudah berapa kali? Belum ya? Belum pernah. Belum pernah panen, cuman waktu masih umur 5 tahun itu sudah ada yang menawarkan. Sudah ada yang menawarkan, tapi saya belum
karena sepakat sampai untuk dijual. Saya baca juga di dalam buku ini ternyata nilai harga jual kayu jabon ini sangat cukup tinggi juga. Ya. Kalau yang biasa saya baca itu bisa dilihat di YouTube. Dia di atas diameter 30 cm sampai 40-45 itu harganya 1 juta lebih. Nah, mungkin juga di kampung kita ini masih kurang ya, memang yang mau bertani dalam soal kayu ya, masih kurang. Mungkin baru beberapa orang dan salah satunya Kasman ya. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah, dikaitkan dengan kondisi alam kita saat ini, di mana misalnya di Andreka mungkin sudah banyak penebangan pohon. Nah, Kasman sendiri melihat hal seperti itu karena kan berasal dari jurusan kehutanan dan juga cinta hutan, apa istilahnya, forester ya. Forester. Nah, respon dan tanggapan Kasman sendiri mengenai hal seperti itu seperti apa, Kasman? Sebenarnya ini berangkat dari pengalaman. Ini buat khusus buat teman-teman yang masih yang dari sebenarnya dari forester, dari kehutanan, atau mahasiswa yang lain, pelajar yang kebanyakan setiap ada kegiatan itu melakukan penanaman pohon. Itu cuman seremonial doang. Ya. Tapi tindakan selanjutnya itu tidak ada. Nah, saya berpikir kalau waktu masih kuliah, sebenarnya kalau dari kehutanan itu kan kebanyakan dari desa ke kota, yang anak-anak kehutanan itu. Betul. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan sembari kuliah, pulang ke kampung, menanam? Nah, masyarakat yang lihat, oh dia kuliah di kehutanan, dia menanam pohon. Dia berarti ada contoh dan aplikasi ilmunya. Jangan cuman saya juga sering bikin kegiatan terus melakukan penanaman, tapi nggak ada keberlanjutan nggak ada. Dan saya tahu juga biasanya orang kalau mengambil jurusan kehutanan itu tidak terlalu keren ya. Padahal sebetulnya kalau melihat alam kita sekarang yang mulai banyak gundul, saya kira sangat penting ya seperti itu. Benar. Nah, kalau dibilang saya dari jurusan kehutanan, memang dari awal itu saya masih SD itu saya sangat malas yang namanya berkebun, bertani. Tapi semenjak 2000 waktu masih SMP, SMA lah, saya itu sudah mulai jatuh cinta sama tanaman. Nah, setelah nganggur 2009, soalnya saya nggak jadi kuliah, apalagi di lingkungannya, di halaman rumahnya dan pekerjaan ayahnya, itu yang ditekuni sehingga mungkin memancing. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Kasman mengenai tanam menanam atau tentang jaga lingkungan. Silakan Kasman. Pesan-pesannya buat generasi selanjutnya, jangan pernah malu jadi petani. Kembali ke kampung dan ayo menanam, karena menanam mengajak Anda menggapai impian. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan Kasman mengenai budidaya jabon, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pohon jabon dan bagaimana perawatannya, penanamannya, hingga bagaimana nilai ekonominya, teman-teman bisa membaca buku ini di Perpustakaan Umum Kabupaten Rekan dan juga bisa mendapatkan informasi di internet. Demikian, selalu membaca dan tetap produktif di masa pandemi. Salam kawan pustaka.